Dari cleaning service ke kursi gubernur, Abdul Wahid tumbang di tangan KPK. Kepala Daerah Provinsi Riau kembali terjerat kasus rasuah. Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam operasi tangkap tangan, OTT, Senin, 3 November 2025. Operasi senyap itu adalah yang ke-6 dilakukan KPK sepanjang 2025. KPK sebelumnya melaksanakan OTT di berbagai daerah dan kementerian. Kini, kasus serupa menjerat Abdul Wahid, Gubernur Riau yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing bagi sebagian masyarakat Riau. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karir politik dari bawah, sangat jauh dari kemewahan. Pria kelahiran Dusun Anak Pria, Kabupaten Indragiri Hilir, pada 21 November 1980, itu berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, anak ketiga dari 6 bersaudara itu ditempa kerasnya perjuangan ekonomi keluarga. Wahid kecil bahkan tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga demi melanjutkan pendidikannya. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga. Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu, katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu. Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itu, karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan. Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, pun dipilih Wahid sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut. Dari sinilah karir politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen. Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategi sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya. Pada pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau. Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol anak daerah yang berhasil dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau. Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025-2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya. Penangkapan Abdul Wahid dalam OTT KPK menjadi pukulan berat bagi masyarakat Riau. Sosok yang dulu dielu-elukan karena kerja keras dan kesederhanaannya kini harus berhadapan dengan tudingan korupsi, sebuah ironi yang kerap menghantui pejabat publik di negeri ini. Selamat buat Pak Gubernur Abdul Wahid. Semoga amanah memimpin negeri ini, tulis seorang warga di media sosial beberapa waktu setelah pelantikannya. Memang jodoh, pertemuan, rezeki, dan jabatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kini, kalimat itu terasa getir. Sebab takdir memang bisa berputar cepat. Dari cleaning service hingga kursi gubernur, dari simbol inspirasi rakyat kecil menjadi headline penangkapan oleh KPK. Bagi masyarakat Riau, penangkapan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih panjang, bahkan di tanah yang pernah melahirkan pemimpin dengan kisah hidup seherau Abdul Wahid.